Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memandangkan pada hari ini kita boleh dibagi kesehatan, boleh jumpa dalam sarahan dalam talian, dan untuk mulakan majelis sarahan dalam talian ini, jom kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nak dengar pembentangan daripada para pelajar yang dah hantar PowerPointers, yaitu daripada Naswa F. Azahra, Ninit S. Latif, Nizar Maulana, dan Nuni Saraswati. Pembentangan maksimal dalam 5 minit sahaja ya. Oke, saya nak bagi laluan. Pertamanya kepada Naswa F. Azahra, masa pembentangan 5 menit pun, sila. Baik, Pak. Saya share screen dulu ya, Pak. Baik, saya Naswa Fatimah Zahra akan mempresentasikan peran Wala Sungsang pada pembentukan Kerajaan Cirebon. Pangeran Walang Sungsang merupakan anak pertama dari pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyai Mas Subanglarang. Meskipun ayah Pangeran Walang Sungsang seorang raja Sunda yang memeluk agama Buddha, namun Pangeran Walang Sungsang ini sejak kecil mengikuti agama ibunya, yaitu Islam. Sebab Nyimas Ratu Subanglarang, selain anak seorang pembesar di Mertasinga, juga merupakan santri Syekh Pura dari Karawang. Pangeran Walasungsang pergi meninggalkan kerajaan dan melepas kebesaran seorang putra raja dengan sukarela pada tahun 1442 Masehi. Beliau pergi ke timur, tiba di pondok Ki Gede Danuarsi, pendeta Buddha Prawa atau Siwa Buddha. Di sana beliau tertarik dan menikahi putri Ki Gede Danuarsi yang bernama Indang Gelis. Beliau dan adiknya Nyai Mas Rara Santang, walaupun sudah memeluk agama Islam hasil didikan ibunya, bersama Indang Gelis, tetap diminta kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat dan belajar pengetahuan tentang keislaman seputar fikih dan ajaran tasawuf oleh gurunya Syekh Datuk Kahfi. Setelah selesai belajar, Wala Sungsang beserta adik dan istrinya kemudian dianjurkan pergi ke Tegal Alang-Alang, membuka lahan baru dan tinggal di sana, yang pada saat itu diketuai oleh Ki Dunasela yang merupakan adik mertuanya sendiri. Dengan bantuan Wala Sungsang, Tegal Alang-Alang dapat berkembang dan didatangi oleh orang-orang dari berbagai macam suku hingga mendapat sebutan Caruban yang berarti campuran. Di sana Wala Sungsang diangkat sebagai pangraksa bumi yang berkaitan dengan pertanian dan perikanan sehingga diberi gelar Ki Cakrabumi. Wala Sungsang merintis Tegal Alang-Alang dari jenjang yang paling bawah sampai menjadi raja. Dimulai dengan membuat pemukiman di Tegal Alang-Alang hingga akhirnya disebut Caruban, yang artinya campuran karena banyaknya kedatangan orang-orang dari berbagai suku. Dilanjutkan dengan membuat lahan pertanian di daerah Panjunan, membuat industri produk laut seperti terasi, petis, ikan kering, dan garam, mendirikan masjid dan keraton Pangkuwati dengan warisan kakeknya Ki Ageng Tapa, serta membuat pasukan keamanan lengkap dengan angkatan bersenjatanya. Pada saat Pangeran Walang Sungsang menjadi pemimpin di Caruban, ayahnya, Raja Sunda, merestui dengan mengirim Tumenggung Jagabaya membawa panji-panji kerajaan serta memberikan wilayah kekuasaan kepada Pangeran Walasungsang atau Pangeran Cakrabuana. Pangeran Walangsungsang membuat sebuah pedukuhan di kebun pesisir, membangun kota Kasad, susunan tembok bata merah tanpa spasi, mendirikan dalam Agung Pakungwati, dan membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1420 Masehi. Dengan demikian, yang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon adalah Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana yang usai
menunaikan ibadah haji kemudian disebut Haji Abdullah Iman, tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah dari Keraton Pangkuati dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Karena penerapan teknik berdakwahnya itu, Syarif Hidayatullah kemudian kembali ke Kesultanan Cirebon untuk menerima tanggung jawab sebagai penguasa Kesultanan Cirebon. Pada 1479, setelah sebelumnya menghadiri rapat para wali di Tuban yang menghasilkan keputusan menjadikan Sunan Gunung Jati sebagai pemimpin dari para wali dan menjadi raja di Cirebon. Sekian presentasi saya. Oke, terima kasih Naswa Azahra. Pembentang berikutnya adalah Ninit S. Latif. Ninit, pembentangan pun 5 menit. Sila, mulakan dari sekarang. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nisa Kreatif. Dan hari ini saya akan presentasikan materi yang pertama yaitu tentang Islam. Nah, sebelum menjelaskan keadaan Lombok sebelum agama Islam ini masuk, yang mana kondisi zaman purba ini juga mengalami aliran animisme dan juga aliran dinamisme. Unsur-unsur ini juga sering bercampur baur dalam keyakinan dan praktek kemujaan. Manusia pun percaya juga akan adanya arwah-arwah leluhur, roh halus, dan yang senarang sesak. Pada zaman purba juga nyawa itu dapat berpindah-pindah dan mempunyai kesaktian. Karena itu nyawa dapat hidup di luar badan dan mempunyai hidup sendiri. Masyarakat Lombok juga percaya bahwa dalam hidup ini ada suatu kekuatan yang memisahkan kehidupan dari suatu alam gaib yang menakjubkan, mengancam dan melarang, menimbulkan ketakutan. Alam gaib dengan segala isinya yang gaib pula bagi masyarakat sederhana tidak terjangkau oleh akal dan pikiran sehingga meliputi jiwa dan kehidupan. Akhirnya mereka percaya bahwa daripadanya akan mendapat rahmat. Sehingga awal kedatangan Islam ke Pulau Lombok ini terjadi pada sekitar abad ke-16. Namun mengenai siapa pertama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Lombok ini masih terdapat sebuah pendapat yang berbeda. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa Islam masuk ke Pulau Lombok ini dibawa oleh kerajaan Goa melalui jalur Makassar dengan alasan kalau Islam datang dari Jawa dan tentunya Pulau Bali lebih dulu disangkan. Menjelang kedatangan agama Islam di Lombok, di kerajaan Lombok ini terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Demung Brang Batuh yang menuntut balas atas kematian adiknya yaitu Patih Sandubaya. Raja Lombok juga bunuh diri sehingga diganti oleh Prabu Rangkasari yang ternyata dapat memadamkan pemberontakan. Tetapi pendapat lain menyatakan, yaitu pendapat kedua, yang mana menjelaskan bahwa agama Islam masuk ke Lombok ini karena dibawa oleh Sunan Prapen dari Jawa. Dalam Babat Lombok juga dijelaskan bahwa Sunan Prapen ini mendapatkan perintah dari ayahnya, yaitu Sunan Giri, untuk memimpin ekspedisi ke Lombok dalam rangka mendakwahkan ajaran Islam. Yang ini dilakukan setelah Sunan Giri berhasil menaklukkan kerajaan Majapahit. Kedatangan Sunan Prapen di Lombok Utara ini diperkirakan sebelum tahun 1545 dan proses Islamisasi di Lombok dilakukan dengan cara yang cukup mudah dan damai. Ajaran Islam ini kemudian mulai diterapkan juga oleh masyarakat secara bertahap sesuai dengan kemampuan mereka. Perkembangan Islam di Lombok. Perkembangan Islam di Lombok ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi saat itu. Adat istiadat dan kesenian juga disesuaikan dengan ketauhidan, yang artinya selama hal tersebut tidak merusak ketauhidan, itu dibiarkan berkembang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Ninit S. Latif. Pembentang berikutnya adalah Nizar Maulana. Nizar, pembentangan 5 menit pun, sila mulakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizar Maulana di sini akan menjelaskan terkait dengan perkembangan Islam di Kerajaan Mataram pada awal periodenya di sekitar tahun 1584 sampai 1601. Nah, yang pertama, raja dari Kerajaan Mataram Islam ini bernama asli Sutawijaya yang kemudian berkenal Senapati Ingalage Saidin Panatagama setelah naik tahta menjadi raja. Adapun perkembangan-perkembangan yang akan saya jelaskan terdapat dalam dua aspek, yaitu yang pertama pada ranah politik dan ranah spiritual dan tradisi keislaman. Yang pertama dalam ranah politik bahwasanya setelah kenaikan Sutawijaya atau Panembahan Senapati ini menjadi Raja Mataram Islam pertama, Islam diangkat menjadi agama resmi pertama kerajaan. Hal ini berkaitan dengan agama dari raja yang dimana dalam kerajaan di Jawa agama rakyat ini mengikuti agama raja. Kemudian yang kedua, wali ini dijadikan sebagai penasihat kerajaan dan penyebar ajaran melalui praktik pembukaan lahan atau babad alas. Dan yang ketiga adalah masih terlihatnya sistem kasta di masyarakat meski secara tidak langsung. Hal ini berkaitan dengan budaya Hindu-Buddha yang masih melekat dengan kebudayaan masyarakat Jawa khususnya di pedalaman. Berbeda dengan Islam di pesisir yang mana Islam itu diterapkan secara langsung atau bersifatnya ortodok. Sehingga dalam kesehariannya masyarakat Jawa itu masih memiliki kebudayaan-kebudayaan Jawa yang melekat dan kuat. Yang kedua dalam ranah spiritual dan tradisi keislaman. Di dalam masyarakat Mataram Islam di awal pembentukannya, Islam ini terbagi ke dalam dua jenis dalam bentuk ranah spiritual dan keislamannya, yaitu yang pertama ada Islam Kejawen yang merupakan bentuk sinkretisme agama Islam dengan budaya lokal. Islam Kejawen ini secara khusus berbentuk di istana, yang mana kebanyakan dari masyarakat istana itu memang secara agama mereka meyakini kalau Tuhan itu adalah Allah, Nabi itu adalah Muhammad, namun dalam praktiknya mereka masih menggunakan budaya-budaya asli Jawa seperti penggunaan kalender dan sebagainya. Kemudian ada juga Islam Santrian, yaitu keyakinan terhadap Islam secara penuh tanpa campuran budaya, atau Islam Ortodok yang mana ini diwariskan oleh para wali dan para tokoh agama yang mana mereka ini datang dari pesisir seperti Kerajaan Demak yang juga berusaha untuk menyebarkan agama Islam. Mungkin itu saja yang dapat sampai sampaikan. Mohon maaf atas kehilafannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan pembentang akhir sekali adalah Nuni Saraswati. Nuni, masa pembentangan 5 menit pun silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni Saraswati akan mempresentasikan mengenai Kesultanan Pajang dalam historiografi Islam di Tanah Jawa dari tahun 1558 sampai 1582. Nah, dalam Kronik Kartasura abad 17 sampai 18 Masehi, Pajang ini dilihat sebagai pendahulu dari Mataram Islam. Kesultanan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir bergelar Hadiwijaya. Siapa itu Sultan Hadiwijaya? Sultan Hadiwijaya merupakan putra dari Ki Kebo Penanga atau Ki Ageng Pengging, sekaligus cucu dari Putri Pembayun dan cicit dari Raja Brawijaya V. Ia juga merupakan menantu dari Sultan Trenggono dari Demak. Nah, menurut Babad Tanah Jawi, perpindahan kekuasaan dari Demak ke Pajang ini bermula ketika Sultan Trenggono mewariskan tahta Demak kepada Sunan Prawoto. Karena tidak terima dan menuntut hak waris atas tahta Demak, Arya Penangsang dari Jepang ini membunuh Sunan Prawoto. Kemudian, dalam sebuah perang tanding, Arya Penangsang terbunuh oleh Jaka Tingkir. Alasan Jaka Tingkir membunuhnya bukan untuk membela iparnya saja, tetapi juga sebagai bentuk balas dendam terhadap Sunan Kudus sebagai guru dari Arya Penangsang atas terbunuhnya Ki Kebo Kenanga selaku ayahnya. Nah, dalam Babad Sangkala disebutkan bahwa setelah Arya Penangsang kalah, segala pusaka keraton yang ada di Demak dipindahkan oleh Jaka Tingkir ke Pajang. Dengan demikian, runtuhlah Demak dan Jaka Tingkir dinobatkan menjadi raja pertama Kesultanan Pajang.
Nah, kebesaran Pajang dicatat oleh seorang pelaut dari Inggris bernama Sir Francis Drake pada tahun 1580 Masehi. Disebutkan bahwa kekuasaan Kesultanan Pajang ini mencakup seluruh kerajaan di Jawa yang pernah takluk oleh Kesultanan Demak, seperti Surabaya, Tuban, Pati, Pemalang, dan juga meliputi pedalaman Jawa seperti Mataram, Madiun, Kediri, Banyumas, Kedu, dan juga Bawean. Nah, kejayaan Pajang ini didapat dengan strategi yang diterapkan oleh Sultan Hadiwijaya. Pertama, mempersatukan keluarga keraton dan menstabilkan wilayah Pajang. Yang kedua, mengembangkan jaringan kekuasaan melalui komunikasi dan hubungan diplomatik. Yang ketiga, menentukan kedudukan pemerintahan berdasarkan kepercayaan dengan mempertimbangkan kepribadian, keahlian, dan latar belakangnya. Nah, keempat, memaksimalkan potensi melalui sikap percaya diri dan pantang menyerah. Langkah-langkah tersebut tercermin dalam teori The Challenge and Response milik Arnold Toynbee. Nah, saat Sultan Hadiwijaya memunculkan respon dengan membuat kebijakan di masa pemerintahannya, hal tersebut melahirkan pengakuan dari berbagai pihak, sehingga Pajang ini mendapatkan kejayaannya. Adapun dalam politik dan pemerintahannya, Sultan Hadiwijaya menerapkan politik terbuka dengan pemerintahan terbilang nepotisme. Mengapa demikian? Itu karena Sultan Hadiwijaya menerapkan posisi penting oleh orang-orang kepercayaannya yang sebagian besar adalah kerabat dan juga sahabat dekatnya. Kemajuan ekonomi Pajang ini berasal dari sektor pertanian yang ditandai dengan menjadi lumbung padi terkemuka. Nah, kehidupan sosial budaya masyarakatnya juga memiliki solidaritas yang tinggi serta berhati-hati, dan mereka mengadopsi seni, sastra, dan juga arsitektur dari Demak dan Jepara. Nah, agama yang dianut adalah Islam Kejawen dengan dimensi tasawuf memuat ajaran Manunggaling Kaula Gusti yang bersifat mistis dan sinkretis. Nah, pendidikan agama dan dakwah diselenggarakan di Masjid Laweyan yang didirikan pada tahun 1568 Masehi. Nah, kemudian, sepeninggalnya Sultan Hadiwijaya pada tahun 1582, Kesultanan Pajang mengalami disintegrasi yang disebabkan oleh raja tidak secakap dirinya. Nah, akibatnya pada tahun 1584, Mataram Islam di bawah kepemimpinan Sutawijaya melepaskan diri dan mulai menguasai daerah taklukan Kesultanan Pajang. Nah, walaupun Kesultanan Pajang ini tidak bertahan lama karena penerusnya yang tidak secakap dari Sultan Hadiwijaya, namun Kesultanan Pajang ini telah menciptakan sejarah mengenai eksistensinya sebagai salah satu kerajaan bercorak Islam yang pernah berpengaruh di tanah Jawa. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Nuni Saraswati. Kita sudah dengar pembentangan dari 4 pelajar. Pelajar lain sila mulakan dari sekarang buat komen ringkas. Ditujukan kepada salah seorang pembentang sahaja dan dihantar terus ke WhatsApp grup ya. Oke, saya sekarang nak bagi komen pun ringkas saja, bersabit apa yang sudah dibentang sebentar tadi ya. Secara ya pembentangannya oke lah ya, tapi nanti saya nak criticize dan ada input ya. Nah, nampak ya. Pertama Naswa. Naswa ni tak dengar ya. Komen, saranan, cadangan saya dan belum boleh membezakan mana tajuk sejarah dan mana yang bukan ya. Jadi bila tajuknya masih macam ni, belum lagi tajuk sejarah lah ya. Tak ada unsur diakronisnya, tak ada masa, tak ada period. Bila Kesultanan Cirebon tu ya. Ya. Cirebon sekarang beza dengan Cirebon dahulu kan. Cirebon masa awal beza dengan Cirebon masa kolonial Belanda. Jadi awak ni masih belum paham sebagai pelajar sejarah membuat tajuk sejarah ya. Lepas tu kupasannya, analisis dan kupasan masih kurang ya. Khasnya awak kena dedahkan lebih banyak lagi apa siapa Walang Sungsang ni ya. Bila dia lahir, macam mana pendidikannya, dan peran-peran yang lainnya. Bila dia tokoh historis, kena jelas apa, siapa, bila, di mana dan seterusnya ya. Jadi bila awak kupas saya, tak setakat panggil saya Andi Swirta, tapi bila saya lahir, apa pendidikan saya, apa background saya, supaya jelas. Sebab awak nak kupas siapa Walang Sungsang ni ya, itu kena jelas lah ya. Termasuklah Islamnya Walang Sungsang tu macam mana dia? Abah dia Hindu kan? Hindu Buddha. Nah, Prabu Siliwangi itu ya.
Macam mana dia boleh menjadi Muslim? Lepas tu tasawuf apa yang dianut? Sama ada tasawuf Qadiriyah ke, Naksabandiyah ke, Wahdatul Wujud ke, atau apa? Awak kena jelas tu. Belum lagi bila Cirebon selalunya merujuk kepada Sunan Gunung Jati. Awak terdedahkan macam mana hubungan antara Walang Sungsang dengan Sunan Gunung Jati. Jadi bila awak kata pengasas Kesultanan Cirebon adalah Walang Sungsang, macam mana hubungannya dengan Sunan Gunung Jati? Kena jelas lah ya. Termasuklah awak kena kupas, kena bahas ya. Prabu Siliwangi itu ngahyang kan, ngahyang itu menghilang ya. Itu apa dia makna sebenar daripada ngahyang itu? Boleh banding pun dengan Raja Brawijaya daripada Majapahit. Bila Raja Brawijaya, bila kita baca kitab Darmo Gandul, dia menjadi Muslim. Tak macam Prabu Siliwangi ya, dia jadi Muslim, lepas tu moksa juga, dia menghilang juga ya. Jadi mungkin boleh nanti dibandingkan ya. Dan sekarang nama dua-dua raja ni, Siliwangi jadi nama tentera di Jawa Barat, Brawijaya jadi tentera di Jawa Timur kan. Jadi sebab kena jelaslah sebagai pelajar sejarah ya, kena boleh mendedahkan satu perkara lebih jelas lagi. Mungkin ini wujud hubung kaitnya dengan sumber ya. Sumbernya setakat 6, cara menulisnya pun tak betul ya. Awak kena belajar. Kena belajar. Saya dalam buku saya macam mana tuh menulis referen, menulis senarai rujukan yang betul ya. Jadi kena tulis nama pengarangnya, tahun, apa tajuk buku atau tajuk artikelnya, di bandar mana diterbitkan, apa nama penerbitnya. Yang macam ni bila pelajar tak tahu, awak salah masuk jurusan ya. Jadi masakan pelajar tak boleh. Masa pelajar tak boleh tulis referen yang betul ya. Jadi sumbernya kena betul menulisnya dan kena dicampur, kena ditambah ya 10 sumber minimal dari buku dan dari jurnal akademik yang standar ya. Apa dia yang standar? Ya buku-buku atau artikel mengenai Cirebon. Jadi awak kena baca disertasinya Prof. Dadan Wildan tuh ya, Sunan Gunung Jati tuh. Kena baca pun disertasinya Hussein Jadiningrat mengenai Banten, dan dipublish ya. Tentu Merle Calvin Reclap kena dibaca. SNI, Sejarah Nasional Indonesia, Indonesia dalam Arus Sejarah IDAS ya. Bila pelajar belum baca macam ni, awak salah masuk jabatan pun ya. Jadi kena betul membaca sumber-sumber standar tu ya. Oke Naswa ya, buat tajuk yang betul. Baik, terima kasih Pak. Oke, yang kedua Ninit. Mana Ninit ya? Ninit ditukar tajuk ya. Jadi proses Islamisasi di Lombok. Oke lah, ini ada unsur diakronisnya, ada masa ya. Kurun 16-17. Tapi dalam perbahasan tak sesuai. Kurunnya yang dibahas 15-16. Macam mana ya? Tajuk tak menggambarkan perbahasan ya. Jadi dalam tajuknya abad 16-17, tapi dalam perbahasan abad 15-16. Kena diperbetulkan ya. Lepas tu serupalah dengan tadi ya, bila kita nak bincang proses Islamisasi di Lombok, siapa dia figur utamanya, tokoh utamanya ya, kena jelas ya. Jadi kurang jelas apa, siapa, macam mana, mengapa pun perkembangan Islam di Lombok tu. Khasnya figurnya, tokohnya yang berperanan penting ya. Lepas tu awak kata Lombok ni ada di dalam kuasa Guatalo, tapi ada pun peranan daripada Sunan Prapen, Sunan Giri. Macam mana hubung kaitnya Lombok dengan kuasa Guatalo daripada Sulawesi Selatan dengan Islam yang dibawa oleh Sunan Prapen, anak daripada Sunan Giri dari Jawa Timur. Itu kena diperjelaskan hubungannya ya. Sehingga mungkin wujud satu proses akulturasi di Lombok apa yang dipanggil dengan Islam Betu Telu. Yang macam tu kena jelas ya, apa perbahasannya. Supaya sejarah ni mengenai peristiwa ya, mengenai tokoh,
mengenai bila, konsep waktu, yaitu kena jelas betul ya. Oke, referennya memang udah ada 10 ya. Oke lah, mengenai Lomboknya ada standar, tapi kena dicampur, kena ditambah. Itu bukunya Reclap mengenai Jawa ya, termasuk Indonesia modern boleh digunakan pakai. Termasuk bila Islam daripada Sulawesi Selatan, Gorontalo, kena baca bukunya Andaya tuh ya, Leonard Andaya tuh ya. Guna pun buku SNI, Sejarah Nasional Indonesia, dan buku IDAS ya, Indonesia dalam Arus Sejarah. Macam tuh Ninit ya, bila tajuknya 16-17 kena perbahasan kurun 16-17, jangan 15-16 ya. Kena betul perbahasannya. Berikutnya Nizar. Nizar pun tukar tajuk ya. Dah oke, dah ada unsur diakronisnya walaupun redundant ya. Perkembangan Islam, masa kemataram Islam, sepatutnya ada tempat lah ya. Sebab Mataram ini ada pun di Nusa Tenggara Barat kan. Jadi sepatutnya Mataram di Jawa ya. Jadi jangan anggap semua Mataram itu setakat di Jawa saja. Di Jakarta ada Matraman ya. Matraman. Oke, jadi kena betul menunjukkan tempatnya ya. Perbahasannya kurang analisis ya. Penjelasannya khasnya mengenai siapa dia. Sutawijaya tuh ya. Ini memang pengasas daripada Kesultanan Mataram di Jawa ya. Tapi kena didedahkan. Tak setakat sebut nama. Tadi saya kata, siapa Andi Suwirta tuh? Awak tak boleh terus-terus sebut nama saya. Karena dedahkan bila saya lahir, macam mana pendidikan saya, background saya, hubungan keluarga saya dengan keluarga besar, peranan saya, yang macam tuh. Tokoh sejarah tuh, figur sejarah tuh kena dikupas secara lebih mendalam ya. Sebab awak kata ini adalah pengasas daripada Kesultanan Mataram kan. Lepas tu awak kena faham apa dia gelar Senopati Ing Alogo, Sayyidin Panotogomo. Kena faham. Ini gelar dalam bahasa Jawa nih yang hingga sekarang digunakan pakai oleh Kesultanan Mataram di Yogyakarta, di Surakarta, di Paku Alaman, di Mangkunegaran ya. Jadi Senopati Ing Alogo, apa maksudnya, maknanya ya? Sayyidin Panotogomo, apa maknanya? Sekarang dicampur ya dengan Halifatullah ing tanah Jawa. Jadi awak kena paham ya. Termasuk kena didedahkan siapa wali songo yang jadi penasihat. Awak kata para wali jadi penasihat siapa? Tak semua wali kan. Sunan Gunung Jati tentu tak jadi penasihat. Kesultanan Mataram. Sunan Ampel mungkin tak pun ya. Jadi kena jelas. Termasuklah mengapa terjadi sinkretisme budaya ya antara budaya Jawa dengan Islam. Dan bagi contohnya ya, macam Halo, siapa yang borak tuh ya? Kena silent. Contohnya macam gerbek mulut ya. Itu kena dedahkan tuh ya. Termasuk mungkin pajang jimat. Orang Cirebon kata pajang jimat pusaka dalam keraton ya. Jadi kena jelas ya. Nizar, awak orang mana ke? Orang Jawa ke orang Sunda? Orang Sunda Pak saya. Awak Sunda belum paham budaya Jawa ya. Karena itu bila dalam Sunda Senopati Ing Alogo Sayyidin Panotogomo tak ada lah dalam bahasa Sundanya ya. Kena cari makna tuh ya. Kayak memang referen dah oke, dah 10, dah standar pun ya. Cantik awak guna The Grab, bukunya The Grab, Piged, oke tuh ya. Sumar Said Murutono, oke tuh ya. Tapi kena dicampur ya. Gunalah buku Reclap tuh. Reclap tuh tak setakat sejarah Indonesia modern. Baca pun mengenai Islamisasi di Jawa ya. Termasuklah perjanjian Giyanti. Itu Reclap banyak tulis mengenai sejarah Jawa. Dia pakar mengenai Jawa ya. Lepas itu gunalah SNA ya, Sejarah Nasional Indonesia dan IDAS. Supaya sumber itu lebih lagi lengkap
dan nanti boleh betul perbahasan mengenai Islam di Mataram di Jawa pada masa-masa awal ya. Oke, akhir sekali Nuni Saraswati. Nuni tajuknya oke ya. Ada unsur diakronisnya, ada period ya. Tapi awak ini masih rancu Nuni. Awak tak boleh membedakan antara historiografi dengan peristiwa sejarah ya. Jadi bila awak tajuknya macam ni, Kesultanan Pajang dalam historiografi Islam, itu bermaksud karya-karya sejarah semasa yang membahas Pajang. Sebab historiografi itu karya sejarah ya. Sementara yang nak awak bahas, awak kupas adalah Kesultanan Pajang, bukan historiografinya ya. Jadi tajuk awak ni rancu. Rancu ni tak jelas ya. Jadi historiografi itu kan penulisan sejarah. Macam bila pada kurun 16, Babad, Hikayat, ya itu macam tu historiografi ya. Tapi yang awak kupas, yang awak bahas kan Kesultanan Pajang, bukan karya-karya sejarah sejaman ya. Jadi tajuk awak kurang menggambarkan kandungan ya. Jadi isinya kandungannya awak menganalisis Kesultanan Pajang sesungguhnya ya, bukan menganalisis historiografi macam Babad, Hikayat, Carita, apalagi itu historiografi itu ya, historiografi tradisional. Bila historiografi modern tentu buku saya, buku Reclap, itu ya. Jadi awak masih belum paham dirancukan oleh ayat historiografi Islam ya. Perbahasannya ya tadi ya, awak sepatutnya memang membahas peristiwa, bukan membahas historiografinya ya. Itu pun masih belum lagi jelas. Macam tadi ya, siapa dia Joko Tingkir itu ya. Termasuklah bila Joko Tingkir itu bila dia lahir, macam mana background pendidikannya, keluarganya, peranan-peranannya, apa pasal boleh menewaskan Kesultanan Demak ya, Kesultanan Islam pertama kan di Jawa ya. Dan apa dia makna daripada kejayaan Pajang boleh menewaskan Demak ya bagi perkembangan Islam di Jawa ya. Nuni paham tak apa yang saya jelaskan? Paham, Pak. Terima kasih. Awak orang mana ke? Orang Jawa ke? Orang Sunda Nuni? Orang Sunda, Pak. Kena paham bahasa Jawa ya. Joko Tingkir kata orang Jawa ya, kata orang Sunda Jaka Tingkir ya. Awak tak boleh menyanyikan lagu Joko Tingkir ya, ngombe dawet. Dia tokoh Islam ya, bukan untuk dipersenda ya. Oke, referennya oke lah ya, ada hadis 10 dan standar pun termasuk gembira saya awak guna buku saya punya oke itu ya. Tapi perlu lagi dicampur, ditambah lah ya bukunya Reclap. Tadi Reclap yang lain tuh tak setakat sejarah Indonesia modern ya, tapi sejarah Jawa, pengislaman Jawa, perjanjian Giyanti di mana Mataram tuh dibagi menjadi dua, ada Yogyakarta, ada Surakarta ya. Termasuk peranan Sultan Agung dan Mataram masa-masa awal. Mungkin termasuklah Pajang ya. Jadi sila baca karya Reclap yang lainnya. Saya pikir itu yang boleh saya bagi komen, dan sila buat kertas kerja penuhnya seperti saya share selalunya macam mana membuat kertas kerja yang penuh tuh ya, dan nanti dihantar dalam sarahan ujung, sarahan ke-16 ya. Masa membuat kertas kerja penuh tuh cara menuliskan referen, senarai rujukan kena betul ya. Kena boleh lah pelajar macam mana boleh membuat senarai rujukan tuh ya, daftar pustaka tuh. Bila pelajar macam awak tak boleh, awak macam kurang baca, kurang piknik ya. Itulah kepentingan banyak membaca buku saya, membaca artikel-artikel dalam jurnal supaya boleh tengok macam ni membuat
daftar pustaka yang betul ya. Jadi bila pelajar sejarah tak boleh membuat daftar pustaka, macam pelajar SME ya, SMA saja, jadi belum paham. Oke, itu saja. Kita insya Allah jumpa semula pada masa hadapan. Jom kita akhiri majelis arahan dalam talian pada hari ini dengan bersama-sama pun melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, berhati ya.